Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Ustadz, bagaimana menghadapi anak sudah cat-catan dengan lawan jenisnya menyatakan rasa suka? Anak SMA kelas 2. Baik, terima Dan kasih atas bagaimana pertanyaan sikap yang disampaikan oleh Ayah Bunda berkaitan dengan anak kelas 2 SMA yang chat-chatan dengan lawan jenisnya. Ada disebutkan apakah laki-laki ataukah perempuan? qadarullah tidak disebutkan, Ustadz? Baik, apabila tidak disebutkan, maka apabila dia seorang laki-laki, ya, maka kita sebagai orang tua, eh, baik, yang ingin kita bahas sekarang berkaitan dengan dari mana orang tua itu tahu, ya, maka harus di apa namanya dilacak dulu ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk pendidikan terhadap anak-anak kita adalah menjaga rahasia. Tidak sepantasnya ya orang tua itu mengorek-ngorek sesuatu yang sifatnya rahasia pada diri anak. Ya, begitu. Jadi kalau anaknya punya kerahasiaan, ya kita jaga rahasianya. Kalau anak punya HP, tidak sepantasnya orang tua lihat-lihat HP anak. Ya, apabila memang itu dirahasiakan. Kalaupun kita mau pinjam, kita pinjam terang-terangan. Adik pinjam HP-nya, bunda mau lihat WA-WA kamu. Ya, begitu. Kenapa kok seperti itu? Karena rahasia itu penting, begitu ya bunda. Dulu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu dimintai tolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan suatu keperluan dan terlambat pulang, maka Ummu Sulaim bertanya, Anas kamu dari mana kok baru pulang? Oh tadi saya diperintah oleh Nabi untuk melakukan sebuah hajat, wahai ibu. Oh hajatnya Nabi apa yang diperintahkan ke kamu? Mohon maaf ibu, ini rahasianya Nabi. Ya, maka Ummu Sulaim sang ibu mengatakan, oh kalau begitu kamu harus jaga baik-baik rahasianya Nabi. Malah di seperti itu kan bukan kita mencari-cari sesuatu yang dirahasiakan. Jadi kalau mau ngecek terang-terangan ayah bunda ya. Tapi kalau sudah kita kasih HP ya itu sumber masalah juga gitu ya. Kalau menurut metodologi atau konsep pendidikannya Dr. Mustafa Abu Sa'ad, bahwasanya HP ini baru boleh diberikan kepada anak-anak di usia 18 tahun. Ya, itu baru boleh diberi HP untuk hal-hal yang sifatnya refreshing ataupun yang semisalnya. Tapi kalau untuk belajar boleh dari awal. Ya, makanya beliau sangat menekankan jangan sampai anak itu diberi HP, diberi internet lagi. Nah, itu kalau pengawasannya nggak bagus bermasalah. Ya, jadi kita harus perhatian dengan HP ini ayah bunda. Jangan sampai kita malah pengennya baik biar anak itu seneng, tapi ternyata malah merusak anak kita. Ya, umur boleh HP sekali lagi Dr. Mustafa Abu Sa'ad 18 tahun. Kalau memang harus punya HP sebelum umur itu, dicek di umur 14 tahun, yang penting tidak kecanduan. Tanda ketidakkecanduan adalah pegang HP, selesai, diletakkan. Tapi kalau setiap saat pegang HP, kemana-mana pegang HP, ada tamu pegang HP, pergi sama orang tua pegang HP, makan pegang HP, mau tidur pegang HP, tandanya kecanduan. Ya. Maka kalau Dr. Mustafa Abu Sa'ad sudah harus diperbaiki itu. Ya, sudah ada kecanduan di situ. Dopaminnya sudah kelebihan. Ya, begitu. Itu berkaitan dengan HP tadi ayah bunda. Baik, kemudian berkaitan dengan kalau chat-chatan dengan lawan jenis sudah mengatakan aku cinta kamu, ya. Maka ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu laki-laki, bapaknya, ya, bapaknya yang turun tangan. Mas, ya, tadi kita cari momen yang membahagiakan, momen yang penting gitu ya. Santai ke pantai atau ke gunung, anaknya suka kemana diajakin ya. Kemudian makan bersama, kemudian pas makan itu nak, bapak pesan sama kamu usahakan untuk fokus sekolah dulu, setelah nanti kamu lulus S1 barulah kamu cari wanita calon istrimu yang paling kamu sukai. Bisa jadi kamu akan menemukan wanita-wanita hebat
daripada wanita-wanita yang kamu temui saat ini. Sudah selesai, cukup seperti itu saja. Ya, itu harapan bapak dan bunda, ya, ayah dan bunda. Kalau itu anak wanita, sebagaimana tadi, ya, kita pegang anak kita ciumi anak kita katakan, nah, bapak dan ibu adalah seorang yang berusaha terus menjagamu sejak kamu kecil, sejak kamu lahir. Ya, bapak dan ibu minta agar kamu fokus belajar terlebih dahulu, dan bapak ibu minta tolong jangan sampai ada yang menyentuhmu, ya, dari kalangan laki-laki asing kecuali setelah dia menjadi suamimu. Kalau ada orang yang bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, minta tolong, ya, sampaikan kepadanya, ayah, mohon maaf, tolong temui bapak ibuku. Udah, itu yang disampaikan kepada anak-anak kita. Baik, ini kapan kita sebutkan ayah bunda? Apabila anak itu cerita sama kita, atau anak itu tahu kita mengetahui dia punya pacar, ya. Tapi kalau tahu-tahu kita dedes anak kita, nah, ini jadi masalah juga. Anak akan bertanya, dari mana bapak ibu tahu? Itu HP-mu ada. Oh, bapak ibu berarti nggak menghormati privasi saya. Ya, itu akan ada masalah di situ. Itu nanti akan ada gap nanti. Begitu ayah bunda. Jadi ini memang sesuatu yang butuh trik-trik dan teknik-teknik. Ya, karena kalau salah bertindak nanti jadi masalah malahan. Ya. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, nak sini. Ya, ibu itu cuman menggenggam sesuatu, ditanya sama Nabi, kamu mau ngasih apa? Ya. Oh, ada kok, wahai Rasulullah, ini saya ada sesuatu yang mau saya kasih. Kata Nabi SAW, kalau kamu cuman manggil-manggil sini mau ibu kasih, kemudian gak kamu kasih ketika dia datang, ya, kutibat alaiki kidbah, kamu ditulis satu kedustaan. Hanya sekedar itu, ya. Begitu. Dan Nabi SAW bukan orang yang suka mencari-cari aib yang disembunyikan seseorang. Makanya beliau kalau ada laporan dari orang lain, biasanya ditanya, apakah betul hal ini? Telah sampai kabar kepada saya begini dan begitu. Apakah betul kamu melakukan ini dan itu? Ya. Kalau orangnya menjawab tidak, selesai. Nabi tidak akan ngorek-ngorek. Ya. Bahkan ada orang yang datang, wahai Rasulullah, saya berzina. Apa yang dilakukan Nabi? Berpaling. 2 kalinya Nabi, saya berzina, berpaling lagi. Nabi, saya berzina, berpaling lagi. Ya, ketiga kali Nabi bertanya, apakah orang ini gila? Ya, apakah orang ini gila? Jadi mengorek-orek sesuatu yang disembunyikan orang lain itu tidak diperbolehkan. Ya, tajasus itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, ya, wala tajassasu, ya, di antara ayat itu, dan kalian jangan suka mencuri-curi berita yang dirahasiakan orang lain. Itu adab Islam terhadap anak kita juga harus menjaganya. Baik, itu berkaitan dengan anak tadi. Kemudian kalau memang kita pantasnya tidak mengungkit ayah bunda, ya, maka kita bisa mendoakan saja. Bisa kita katakan, Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah anak saya. Ya Allah, sucikan hati anak saya dan jagalah kemaluannya. Setiap kali sholat, setiap kali kita sujud, ya, perubahan itu terkadang bukan dari tangan kita, tapi dari tangan Allah Subhanahu wa taala, dari lingkungan yang ada. Maka doa itu adalah sesuatu yang penting, ya. Jadi kita lihat apakah mau bersikap dengan menyampaikan tadi ataukah tidak. Ya, kalaupun menyampaikan, bisa jadi kita hanya pesan-pesan yang sifatnya tadi, tidak menyebutkan ibu bapak tahu dari mana, itu tidak perlu. Ya, jadi nggak perlu menyampaikan, ibu tadi ngelihat chat kamu kok cinta-cintaan sama seseorang, itu tidak perlu disampaikan. Langsung tinggal pesan tadi aja, laki-laki, Mas, kalau bisa sekolah dulu sampai selesai S1. Selesai S1, ya, baru setelah itu kamu cari wanita yang paling cocok denganmu, ya. Kemudian kita nikahkan insya Allah. Gitu, bapak ibunya bilang.
untuk yang laki-laki. Ya, bisa jadi kamu akan bertemu dengan wanita-wanita yang lebih hebat daripada wanita-wanita yang saat ini kamu temui. Untuk yang wanita kita katakan sayang, ya, nak, mbak, gitu ya, dek, bapak ibu menjaga kamu, ya, sejak kamu kecil, dan bapak ibu minta agar kamu terus menjaga dirimu, jangan sampai ada seorang laki-laki asing yang menyentuhmu kecuali setelah dia menjadi istrimu. Udah cukup sampai di situ. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah jawabannya. Jazakallah khairan Ustaz.